Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi koreksi jawaban dan pembuatan legger nilai. Di sini saya buat karena saya sendiri atau khususnya guru-guru itu dituntut untuk membuat legger nilai. Sementara untuk legger nilai itu biasanya kita lakukan dengan cara memisahkan setiap mata pelajaran yang terdapat di dalam sebuah soal tematik. Di dalam sebuah tematik atau soal tematik itu biasanya terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, terus SBDP, Seni Budaya, dan Matematika untuk kelas 3. Kalau 4 dan 5 itu biasanya ada tambahan IPA, IPS gitu. Nah, dari hal itu saya berupaya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana ini. Lalu bagaimana caranya untuk penggunaannya? Nah, cara penggunaannya yaitu yang pertama, setelah kita buka file aplikasinya, akan terdapat sebuah penampang atau halaman depan seperti ini, halaman menu. Nah, kita langkah yang pertama harus mengisi data terlebih dahulu. Klik data, kemudian diisi sesuai dengan data yang kita butuhkan. Di antaranya nama sekolah, alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, tahun pelajaran, dan seterusnya. Kemudian ada data mata pelajaran. Data mata pelajaran ini sudah saya isi dan saya patenkan, tidak bisa diedit untuk yang berwarna. Sementara yang putih ini adalah tambahan. Seandainya ada mata pelajaran yang lainnya atau mata pelajaran mulok lainnya, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian ada data siswa. Ini data nama siswa beserta walinya. Kemudian ada jenis kelaminnya juga. Di sini bisa diisi. Nah, sesuai dengan jenis kelaminnya. Setelah selesai dalam pengisian data, kita kembali ke menu home. Di sini ada KKM atau karakter ketuntasan minimal. Di sini ada KKM yaitu PKN Bahasa Indonesia, disesuaikan dengan KKM Bapak Ibu Guru. Nah, lalu kemudian ini seandainya saya buat saja 70 semuanya, yang kosong biarkan kosong saja. Nah, setelah itu kembali ke menu home. Setelah KKM selesai, kita bisa mengisi pemetaan untuk tematik. Biasanya dalam pembelajaran atau ujian kenaikan kelas, ujian mid semester, di tematik itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, kita sesuaikan pemetaannya. Nomor berapa untuk PKN, nomor berapa saja untuk bahasa Indonesia, nomor berapa saja untuk SBDP, nomor berapa saja untuk matematika. Nah, yang tidak ada di dalam matematik, tidak termasuk di dalam soal tematik, kita kosongkan karena nanti kita masukkan ke mata pelajaran. Nah, setelah selesai pengisian pemetaan soal tematik, kita kembali ke menu home. Lalu kita bisa langsung mengisikan jawaban siswa. Misalnya untuk tematik yang pertama, ujian tematik pertama itu misalnya untuk sekarang yang saya hadapi adalah semester 2, itu kelas 3 tema 5. Itu untuk tematik yang pertama. Pertama kita isi dulu sini tema 5, diketik bisa tema, sebaiknya biar rapi menggunakan huruf yang besar, tema 5. Nah, kemudian di sini kunci jawabannya diisi. Jumlah soal pilihan gandanya berapa? Di sini saya isi 20 karena memang 20. Untuk skor pilihan ganda itu 1 dan isian itu jumlah soalnya ada 10 soal, skornya per soal 2. Sementara untuk uraian itu jumlah soalnya ada 5 dan memang saya buat ini maksimal 5 untuk uraian. Kemudian skor per soal adalah 3. Setelah semua ini selesai diisi, baru kita masukkan jawaban siswa. Nah, jawaban pilihan ganda ini kita isi jawaban sesuai dengan yang dijawab oleh siswa. Sementara untuk isian dan uraian, kita masukkan skor.
skor perolehan nilai. Misalnya nomor 1 isian itu skornya 2, berarti kita tulis 2 di situ. Kalau uraian skornya 3, ya udah kita isi dengan angka 3. Kalau misalnya uraian ini kurang tepat dengan jawaban yang seharusnya, ya sudahlah kita isi 2. Karena betul tetapi tidak sempurna gitu, kita isi 2. Begitu. Kemudian jika sudah selesai tematik 1, kita ke tematik 2, 3, 4 dan seterusnya. Namun jika tematik 5, itu biasanya di kelas saya, kelas 3 itu tematiknya cuma sampai 4 tematik. Jadi yang tematik 5 saya kosongkan. Kosongkan semuanya, jangan sampai terisi karena nanti berpengaruh pada hasilnya atau hasil rekapannya. Nah, kemudian tadi ada beberapa mata pelajaran yang tidak masuk di dalam tematik, misalnya pendidikan agama di sini. Nah, sementara jika pendidikan agama itu ada guru sendiri atau guru mata pelajaran yang ngoreksi sendiri, bisa tidak kita masukkan di sini. Tetapi jika kita mengoreksinya juga, kita juga harus memasukkan data-datanya sesuai dengan data yang ada. Misalnya di sini kunci jawabannya kita isi, jumlah soalnya diisi, dan seterusnya. Lalu jangan lupa mata pelajaran, jika kita memang mengoreksinya, kita isi pendidikan agama dan budi pekerti, kita isi sesuai dengan yang seharusnya. Kebetulan di sini ada kelas 3 dan kelas saya ada guru agamanya sendiri, jadi saya tidak mengisinya, saya kosongkan. Kemudian begitu juga yang lainnya. PJOK, kebetulan PJOK juga ada guru sendiri dan saya tidak mengoreksi, jadi saya kosongkan juga di sini. Saya kosongkan. Nah, kemudian ada lagi, bahasa Lampung. Bahasa Lampung ini saya mengoreksi sendiri karena bahasa Lampung tidak ada guru mata pelajarannya. Saya isi sesuai dengan jawaban siswa. Soalnya 20, skornya 1. Untuk isian soalnya 10, skornya 2. Untuk uraian skornya 3, jumlah soalnya 5, saya isikan. Nah, kemudian ini jawabannya sama seperti tematik. Kemudian yang di sini jangan sampai dikosongkan jika memang kita mengoreksi, biar dia nanti muncul pada pemetaan, pada rekap nilai. Isi Lampung karena di sini saya menuliskannya hanya Lampung, bukan bahasa Lampung karena terlalu panjang. Nah, setelah itu kita kembali ke menu home, kita kerjakan yang lainnya. Nah, khusus untuk matematika, biasanya kalau kelas 3 matematikanya itu masih jadi 1 di tematik, maka di sini saya kosongkan. Tetapi jika matematika untuk kelas tinggi itu tidak masuk di dalam tematik, ini kita harus koreksi sendiri juga. Kita isi di sini matematika, kemudian jawabannya diisi, jumlah soalnya diisi, semuanya diisi. Nah, di sini juga diisi. Kalau di sini diisi, nanti akan muncul sendiri kolom-kolom yang terproteksi. Misalnya di sini 20 soalnya, biasanya 20, kemudian skornya 1, jumlah soal isian biasanya 10, skornya biasanya per soal itu 2. Kemudian untuk uraian itu biasanya soalnya 5, skornya per soal biasanya 3. Nah, setelah kita isi, dia akan muncul di sini. Matematika nomor soalnya akan keluar. Hanya saja yang tidak keluar adalah nomor soal pilihan ganda, karena di sini diminta untuk menuliskan jawaban siswa saja dan kuncinya ditulis di sini. Misalnya kuncinya A sampai 20 misalnya. Kalau seandainya kurang, dia akan muncul tulisan seperti ini yang menandakan soalnya atau kuncinya kurang atau tidak sesuai dengan jumlah soal. Nah, setelah itu kita benarkan kurang 6. Nah, misalnya seperti ini. Jika sudah pas, di sini akan muncul kunci jawaban tepat. Nah, setelah itu kita isikan jawaban siswa di sini, pilihan gandanya, multi choice-nya, kemudian yang isian kita tulis skornya. Begitu juga dengan uraian, kita tulis skornya. Setelah selesai semuanya, misalnya pendidikan anti korupsi juga sudah selesai, misalnya ini sudah selesai, maka untuk membuat leger atau
mencetak hasilnya, rekapnya, kita bisa langsung ke bagian menu output atau hasil. Klik rekap nilai. Nah, kita tunggu sebentar karena ada script yang berjalan. Nah, di sini akan ada nilainya, nilai rekapnya. Nah, oke, baik teman-teman, di sini ada keterangan matematika ini kok silang. Kenapa? Karena kemungkinan tadi di bagian matematika ini diisi. Nah, seharusnya kalau kelas 3 di tempat saya itu kan matematika gabung sama tematik. Jadi di sini kita hapus, jangan sampai diisi, dikosongkan. Nah, setelah dikosongkan, ini juga dikosongkan. Ini dikosongkan. Ini juga dikosongkan. Nah, kita buka kembali coba untuk direkapnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah hasil rekap atau ledger nilai asli. Jadi kita tidak perlu lagi memilah tema 1 yang PKN yang mana, tema 2 yang PKN yang mana, tema 3 yang PKN mana. Waduh, kalau seperti itu bisa satu mata pelajaran 1 hari nggak selesai, teman-teman. Jadi saya berupaya untuk mempermudah kesulitan itu. Lalu untuk analisis, biasanya sebelumnya saya sudah menerbitkan atau membuat aplikasi seperti ini. Cuman katanya ada yang butuh analisis. Di sini ada analisisnya. Analisis tematik 1, analisis tematik 2. Jadi di situ ada rincian soal-soal mana saja yang dijawab benar, soal-soal mana yang dijawab salah gitu. Kita tunggu karena memang ada script yang berjalan. Nah, di dalam analisis ini kita bisa mencetaknya dengan menggunakan menu atau menu di sini ada menu peralatan aplikasi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk print previewnya, kemudian ngeprint pakai ini dan seterusnya. Di sini ada menu yang bisa kita gunakan untuk mencetak hasilnya. Oke, kita simpan dulu. Simpan, jangan lupa disimpan teman-teman. Oke, agak lama. Oke, kembali ke menu. Nah, demikian tadi aplikasi sederhana yang saya buat. Semoga yang menggunakannya juga merasa terbantu. Saya sangat senang sekali. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.